Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Firman Tuhan. Sebuah pujian yang akan nyanyikan untuk memberkati kita semua, karena dialah menara, perisai, tempat perlindungan bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tema renungan kita pada kesempatan ini adalah jangan mudah tawar hati. Saya bacakan satu ayat dari firman Tuhan bagi kita semua dari Amsal pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita membahas tentang tawar hati. Jangan mudah tawar hati. Dan saudara, penyebab orang menjadi tawar hati adalah karena tekanan yang terus-menerus menekan hidupnya, sehingga akhirnya orang itu menjadi tawar hati. Semisal saya gambarkan gelas di dalam air ini yang ringan, yang hanya 220 ml, saudara. Jikalau saya pegang ya 10 menit, 15 menit, itu adalah beban yang ringan bagi saya. Namun jika harus saya pegang dan tanpa bergerak ya sekitaran sejam,
itu sudah mulai berat. Apalagi 4 jam, 5 jam sehari, wah itu sudah sangat berat bagi saya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyaknya orang tawar hati hari-hari ini karena dia mengalami tekanan yang terus-menerus di dalam kehidupannya. Ditekan. Kemampuan, kekuatan yang dia miliki akhirnya habis dan tawar hatilah dia. Dan saudara, kalau kita menyikapi dari firman Tuhan, hal lain yang menjadi penyebabnya adalah respon orang tersebut terhadap masalah itu, saudara. Respon. Karena rupanya dari sisi kita sebagai anak Tuhan, sering kita cepat menyimpulkan sesuatu sehingga akhirnya kita menjadi tawar hati. Misalnya kita sudah berdoa sekian lama, ya kita berdoa tapi Tuhan belum jawab. Dan kita menyimpulkan bahwa tidak perlu kita berdoa karena Tuhan tidak menjawab doa. Sedangkan yang punya waktu adalah Tuhan dalam menjawab doa kita. Kita sering cepat menyimpulkan. Hari-hari ini kita banyak mendengar berita, ya, karena memang era digital, ya, tsunami informasi dari HP kita, dari televisi, dari internet, kita banyak mendengar berita. Dan ketika berita yang banyak itu, baik itu yang baik, baik itu yang hoak, ya, terus menerus kita dengar. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu banyak akhirnya membebani banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara, respon kita itu sangat menentukan, dan berita-berita itu akhirnya disimpulkan dengan cara yang salah. Kita belum analisa dengan baik, kita tarik kesimpulan yang salah, maka itu membuat tekanan dalam diri kita. Apalagi kita menarik kesimpulan tentang jalan Tuhan atas hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Misalnya seperti saya katakan tadi, kita sudah berdoa di hari-hari pandemi ini, misalnya kita sudah berdoa, oh Tuhan, gereja bersatu, umat Tuhan bersatu, berdoa supaya segera ini COVID-19 berlalu dari Indonesia. Tetapi rupanya belum berlalu sampai hari ini. Dan kita menarik kesimpulan yang salah bahwa Tuhan tidak menjawab doa. Kita cepat-cepat menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak menjawab doa, Tuhan itu tidak ada, dan berbagai-bagai kesimpulan yang cepat yang lain itu pasti akan membuat kita menjadi tawar hati, sehingga kita tidak lagi punya gairah berdoa, kita tidak lagi percaya Tuhan, kita tidak percaya lagi bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena memang kita hari-hari ini masuk dalam informasi yang terbuka dengan luas. Banyak berita-berita yang hoak yang kita dengar hari-hari ini. Kalau kita tidak filter dengan baik dan kita rekam dengan di dalam hati kita, maka itu akan membuat kita tawar hati. Sebab itu di masa pandemi ini, di situasi yang sulit ini, kadangkala ada yang berkata inilah akhir zaman, kadangkala orang berkata inilah hukuman Tuhan. Dan rupanya banyak hal memang tidak diungkapkan Tuhan, misteri bagi kita. Bagian kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan satu ayat berkata dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, saya bacakan bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan seperti ini: kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saudaraku, kita perlu tenang menyikapi situasi yang terjadi. Jangan cepat ambil kesimpulan, tetaplah kita tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa dengan tenang. Kita bisa berdoa dengan fokus, saudara. Ya, kita banyak mendengar berita, kita langsung ambil kesimpulan. Ternyata hoax, saudara. Itu akan merugikan kita. Dan mungkin tentang diri kita, banyak kita dikatai oleh orang lain, dan kita langsung ambil kesimpulan, padahal itu hanya isu, saudara. Dan kita ambil kesimpulan yang salah, itu akan merugikan kita. Jadi mari kita jadilah tenang hari-hari ini. Dan ketika kita tenang, kita bisa fokus dalam doa kita. Ya, dan memang Alkitab mengajar kita biarlah cepat untuk mendengar. Kita banyak untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata.
supaya kita tidak salah menyimpulkan tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi di situasi yang serba tidak menentu ini, kapan pandemi COVID-19 berakhir? Kita nggak tahu, saudara. Pemerintah juga bingung, sekolah bingung, banyak ya gereja juga berbuat apa, banyak bingung sehari-hari ini, saudara. Tetapi di tengah-tengah kebingungan ini jangan kita tawar hati dan jangan kita gelisah dan jangan membuat kita tidak tenang, tapi marilah kita tenangkan diri supaya kita mendengar suara Tuhan. Jadilah kita berdoa, dengar suara Tuhan, dan biarlah kita sabar, berdiam diri, menanti-nantikan suara Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang banyak mendekatkan diri, banyak berdoa, saudara. Banyak berdoa, kesudahan segala sesuatu, artinya ya akhir zaman. Ya memang banyak hal yang tidak menentu, saudara. Tetapi di tengah situasi yang tidak menentu ini, kalau kita berdoa, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Mereka akan berlari dan tidak menjadi letih. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu, karena ada kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Dan ketika kekuatan itu datang dalam hidup kita dari Tuhan, saudara, tekanan itu menjadi ringan bagi kita karena kita kuat, dan kekuatan itu datang dari Tuhan, dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, karena kekuatan Tuhan yang memampukan kita, menolong kita. Perkara-perkara tadi, tekanan-tekanan, kebingungan-kebingungan, ya kegelisahan-kegelisahan tadi, saudara, itu kita hadapi bersama Tuhan. Karena ada kekuatan Tuhan, kita mampu menghadapinya, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Janganlah tawar hati, jadilah tenang, banyaklah mendengar, tapi lamban berkata. Lamban menyimpulkan, analisa dengan baik, dengar suara Tuhan, dan berdoa, nantikan kuasa Tuhan. Engkau pasti mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.